bersama saya Siti Anida Febriani Anissa dalam acara Ceko TV. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pepecahan Cekoslovakia. Cekoslovakia merupakan suatu negara di bagian Eropa Tengah yang berdiri sejak Oktober 1918. Pada abad ke-10 menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, dan kemudian pada abad ke-16 diambil kekuasaannya oleh Kekaisaran Turki Utsmani, atau bisa dikenal juga dengan Ottoman. Dan setelah itu negara Cekoslovakia dikuasai oleh Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler akibat Perang Dunia II dengan munculnya paham komunis. Setelah adanya partai komunis, mulailah muncul berbagai penolakan dari masyarakat. Salah satunya adanya dua peristiwa besar, yaitu musim semi Praha dan revolusi Bludru. Peristiwa tersebut menuntut PKC agar tidak bertindak sewenang-wenang. Akibat dari peristiwa tersebut membuat pemerintahan yang di Cekoslovakia menjadi goyah dan ingin runtuh. Akhirnya, pemerintahan Cekoslovakia membuat pemilu kepada masyarakat agar menentukan pilihannya masing-masing. Apakah ingin tetap menjadi Cekoslovakia atau ingin menjadi berpecah menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Dan pada saat itu, rakyat pun banyak memilih Cekoslovakia ingin menjadi terpecah. Pada tahun 1992. Untuk membahas lebih lanjut tentang peristiwa Cekoslovakia, marilah kita bahas bersama-sama dengan beberapa narasumber saya. Oke, yang pertama sebelah kanan saya adalah Putri Anggraini dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam. Dan sebelah kanannya lagi ada Siti Publika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat malam. Dan sebelah kiri saya ada Pak Jana dari Universitas Negeri Indonesia. Selamat malam. Dan sebelah kanannya lagi ada Linda Yudhati dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam. Oke, saya akan bertanya pada Anda. Menurut Anda, apakah setuju tentang perpecahan Cekoslovakia ini? Saya sangat setuju sekali jika negara ini berpisah. Karena negara ini memang harusnya terpecah. Mereka kan dari dua bangsa, budaya, dan suku yang berbeda. Jadi tidak ada negara yang bisa bersatu dengan dua bangsa yang berbeda. Ceko merupakan bangsa mayoritas dari Jerman. Slovakia merupakan bangsa mayoritas dari Magyar. Jadi jika mereka ingin membuat konstitusi bersama, maka tidak akan membuat negara tersebut menjadi maju dan lebih merdeka. Jadi mereka berdua memutuskan untuk berpisah dan berpecah secara sendiri-sendiri. Saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Menurut saya, sebenarnya perbedaan budaya itu bukan suatu masalah. Suatu budaya yang berbeda bukan alasan untuk terpecahnya Ceko dan Slovakia. Beberapa negara di dunia banyak kok yang berbeda budaya. Contohnya negara kita sendiri, negara Indonesia, berbeda budaya, bahasa, dan agama. Tetapi mereka berdaulat dan ingin tetap bersatu dan tidak mengarah kepada perpecahan seperti negara Ceko dan Slovakia. Saya sih setuju dengan adanya perpisahan ini karena mereka menyatakan pernyataan bahwa dengan berpisah mereka tuh yakin akan lebih maju lagi dan lebih baik lagi dan ingin merdeka. Karena Slovakia ini ingin adanya desentralisasi dan Ceko memilih dialog
rakyatnya. Mungkin negaranya bisa maju dan lebih baik lagi. Tapi kan setiap negara mempunyai perbedaan pendapat dalam mewujudkan pemerintahannya masing-masing. Seharusnya mereka bersatu untuk membangun negara dan pemerintahannya yang berdaulat. Oke, terima kasih jawaban Anda yang. Kita beralih kepada pembahasan yang baru. Pada tahun 1989 terjadi aksi massa di Cekoslovakia yang disebut juga dengan revolusi Brudu. Apakah ada kaitannya dengan desentralisasi di Cekoslovakia? Oke, pertanyaan Anda akan saya jawab. Menurut saya ada kaitannya karena dengan adanya desentralisasi, rakyat berdemonstrasi dan turun ke jalan agar tuntutan rakyat ini dipenuhi. Karena tuntutan rakyat tidak dipenuhi, maka dapat berpikir seperti ini: lebih baik berpisah daripada berdemonstrasi lagi dan menimbulkan massa yang lebih banyak lagi. Lebih baik mereka berpisah untuk diselesaikan secara kepala dingin. Oh, maaf, tidak. Menurut saya bukan itu. Menurut saya sebenarnya revolusi Brudu dengan desentralisasi itu tidak ada kaitannya, karena itu kan sudah menjadi pemikiran atau kesepakatan kedua negara tersebut antara Ceko dan Slovakia. Mereka hanya menginginkan negara ini berkembang dan lebih maju untuk kedepannya, dan mereka juga menginginkan kemerdekaan ini merdeka dengan wilayahnya masing-masing. Menurut saya sih ada terkaitannya antara revolusi Brudu dengan desentralisasi, karena revolusi Brudu ini adalah aksi massa warga Cekoslovakia ini karena mereka ingin diadakannya desentralisasi, karena desentralisasi ini mengarah kepada pengaruh ekonomi militer. Jadi rakyat turun ke jalan untuk desentralisasi tersebut. Tapi kan menurut saya setiap pemerintah itu kan berdaulat, dan ketika pemerintah ingin diadakannya desentralisasi, seharusnya mereka tidak turun ke jalan dan berdesentralisasi seperti itu. Lebih baik dibicarakan dengan baik antara rakyat dan pemerintahannya. Oke, jadi Anda berpihak pada sesuatu ya? Menurut saya sih di sini masih ada kaitannya, karena dengan adanya desentralisasi, otomatis kan rakyat ingin tuntutannya dipenuhi. Jadi mereka turun ke jalan agar tuntutannya itu dipenuhi. Nah, karena rakyat meminta tuntutan ini dan tuntutan tersebut dinamakan revolusi Brudu atau revolusi Perpet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Dengan adanya desentralisasi ini, jadi bangsa Ceko dan Slovakia ini resmi berpisah karena kan tuntutannya itu tidak dipenuhi. Ya, cukup. Tapi saya bertanya pada Anda, tapi kan pada saat itu pemerintah sudah membuat pemilu, jadi untuk apa rakyat turun ke jalan? Oke, pertanyaan tadinya saya jawab ya. Karena kan itu pemilu itu tidak ada hubungannya dengan revolusi Brudu. Revolusi Brudu adalah aksi massa yang berdemonstrasi turun ke jalan agar tuntutan rakyat ini bisa dipenuhi. Kan tuntutan rakyat ini ingin adanya desentralisasi.
berdemonstrasi turun ke jalan. Jadi maaf aja ya, nggak ada hubungannya dengan pemilu ini. Tapi kenapa ada kaitannya? Coba lihat contoh-contoh negara di dunia, Indonesia ya, negara kita sendiri. Dia kan berbeda budaya, bahasa, agama dan lain-lain. Mereka tetap bersatu, tidak berpisah-pisah. Kalau misalkan dia bersatu, mungkin Indonesia ini mulai sekarang sudah berpecah belah, tidak mungkin bersatu dan berdaulat. Jangan samakan negara Indonesia dengan Cekoslovakia, karena negara Indonesia. Jangan diterkaitkan dengan Cekoslovakia. Nah, saya setuju dengan kata saya ini, karena kan Cekoslovakia tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Tapi kan Indonesia bisa diberi contoh dengan negara Cekoslovakia, benar tidak? Iya, benar. Nah, mungkin pada saat itu negara Indonesia belum terlalu merdeka, jadi mereka tidak tahu bahwa Ceko dan Slovakia ini berpisah. Karena dengan adanya desentralisasi, otomatis kan rakyat ingin tuntutannya dipenuhi. Jadi mereka turun ke jalan agar tuntutannya itu dipenuhi. Nah, karena rakyat meminta tuntutan ini dan tuntutan tersebut dinamakan Revolusi Bludruk atau Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Dengan adanya desentralisasi ini, jadi bangsa Ceko dan Slovakia ini resmi berpisah. Cukup, tapi kan pada saat itu pemerintah sudah membuat pemilu, jadi untuk apa rakyat turun ke jalan? Nah, pemilu itu tidak ada hubungannya dengan Revolusi Bludruk. Revolusi Bludruk itu demonstrasi massa yang turun ke jalan karena ingin adanya desentralisasi. Jadi nggak ada hubungannya sama pemilu. Terus kenapa harus turun ke jalan? Kan lihat negara-negara lain, Indonesia contohnya negara kita sendiri. Dia berdemonstrasi tidak harus turun ke jalan, memang ada, tapi dia tidak harus ikat. Indonesia kalau memang mau dia berpisah, dia sekarang sudah berpisah. Československá Sosialistická Republik adalah nama resmi Cekoslovakia sejak 1960 hingga akhir 1989. Beberapa saat setelah pecahnya Revolusi Bludruk, negara ini merupakan negara satelit Uni Soviet di Blok Timur pada masa Perang Dingin. Setelah Partai Komunis Cekoslovakia merebut kekuasaan melalui kudeta pada bulan Februari 1948 yang didukung oleh Uni Soviet, negara ini dideklarasikan sebagai Republik Rakyat pasca berlakunya Konstitusi 9 Mei. Nama lama Cekoslovenská Republika atau Republik Cekoslovakia diganti pada tanggal 11 Juli 1960 untuk menyesuaikan dengan Konstitusi Cekoslovakia 1960 sebagai lambang kemenangan terakhir sosialisme di negara tersebut dan bertahan hingga pecahnya Revolusi Bludruk. Latar belakang dan pertarungan kekuasaan. Setelah Republik Sosialis Cekoslovakia dimulai dari naiknya rezim komunis pada tahun 1948, tetapi sesungguhnya pertarungan kekuasaan di Partai Komunis Cekoslovakia atau KSC telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waktu itu kepemimpinan partai dipegang oleh Rudolf Slansky, Sekretaris Jenderal, dan Klement Gottwald, Ketua, yang juga pejabat Perdana Menteri Cekoslovakia. Selama Perang Dunia Kedua, mereka memilih mengungsi di Moskow dan mengkoordinir perlawanan terhadap Nazi Jerman dari sana. Di Moskow, mereka termasuk pemimpin-pemimpin negara tetangga Soviet yang dekat dengan Joseph Stalin.
Sekembalinya ke Cekoslovakia, mereka berdua berhasil membangun kembali Partai KSC dan memenangkan pemilu pada 1946 dengan meraih sekitar 40% suara pemilih. Tetapi kekompakan dan kerjasama antara kedua pemimpin Cekoslovakia tersebut tidak berlangsung lama. Menjelang tahun 1950-an, Joseph Stalin yang menjalankan kekuasaan tangan besi di Uni Soviet mencurigai orang-orang partai komunis di negara-negara Eropa Tengah dan Timur, terutama orang-orang sosialis komunis keturunan Yahudi, sebagai tidak loyal terhadap Uni Soviet. Stalin segera melakukan gerakan pembersihan terhadap orang-orang tersebut yang berdampak pada timbulnya pertentangan internal dan saling mencurigai di berbagai partai di negara setempat antara mendukung dan menentang Stalin. Di Uni Soviet sendiri, Stalin mengadakan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh tidak loyal, terutama yang dicap sebagai pengikut-pengikut Trotsky. Sementara itu, di Yugoslavia, Josip Broz Tito yang kemudian dicap Trotskis oleh rezim Stalin sedang membangun sistem sosialis sendiri dan tidak mau bergabung dengan blok Uni Soviet. Jadi kesimpulan debat kali ini adalah bahwa kita tidak boleh mengikuti negara Cekoslovakia yang berpisah karena adanya perbedaan pendapat. Seharusnya dengan adanya perbedaan kita menjadi lebih baik lagi dan membuat perbedaan tersebut terasa menjadi sumber kekuatan negara. Jadi kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri yaitu Indonesia, karena meskipun berbeda agama, ras, dan budaya, Indonesia tetap menjadi negara yang kokoh dan bersatu sampai sekarang. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah datang. Terima kasih telah datang di Ceko TV. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah berpendapat. Saya akhiri dengan perdebatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a second, let me catch my breath.